betonisasi. Karena kita lakukan naturalisasi. Ini contoh nih. Saya tunjukkan di sini nih. Mas, ini saya ambil contoh dari contoh kasus di Singapura. Saya boleh tunjukin ya? Ya, silakan. Ya. Ini contoh, ini tempat yang sama nih. Ini tahun 2008, ini tahun 2012. Inilah yang disebut dengan normalisasi. Dibangun beton, air dialirkan secepat mungkin sampai ke laut. Oke? Dalam waktu berikutnya, ini masih lokasi yang sama. Dibangun ekosistem sungai. Di mana ada kehidupan di situ. Makhluk-makhluk dan air itu bukan hanya dialirkan, tapi juga bisa terserap dalam tanah. Inilah contoh naturalisasi. Nah, yang kita mau bangun di Jakarta adalah contoh naturalisasi sungai. Dan ada contoh-contoh yang lebih menarik. Nih, saya berikan contohnya nih. Nih, ketika musim hujan penuh begitu, musim kering bisa dipakai. Kenapa? Karena memang sebuah ekosistem. Bayangkan kalau itu kanal. Nih, ini normalisasi, ini naturalisasi. Jadi, beda sekali bukan dalam kenyataannya. Ini contoh kasus di Jepang. Sekarang dunia ini bergerak pada sebuah kota yang berbasis pada environmental friendly system. Sustainable development, that's the future. Maukah Jakarta mengadopsi sistem yang justru masa lalu? Tidaklah. Saya bagaimana menjawab pertanyaan anak cucu saya di kemudian hari kalau nanti justru mengadopsi konsep yang lama. Ini contoh di kota yang sangat sempit seperti Jepang saja bisa dilakukan. Nah, apa bedanya? Normalisasi itu sering menjadi betonisasi. Secepat mungkin membawa air ke laut. Kalau naturalisasi itu memperlambat gerakan air, karena itu membiarkan bentuk-bentuk sungainya. Kemudian air juga bisa terserap dan kemudian kita mempertahankan ekosistem. Apakah mungkin dilakukan? Mungkin. Tetangga kita sudah melakukan. Selamat sore Pak Ardi. Saya Haidir Makarim, Pak. Ya. Saya coba jawab ya pertanyaan Bapak. Yang pertama adalah apakah program sumur resapan di DKI Jakarta ini efektif, Pak? Sama sekali tidak, Pak. Ada beberapa kali saya sampaikan di dalam seminar di LAPAN, ya, di LIPI dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak disadarinya kecepatan turunnya hujan dalam hubungan dengan kelambatan resapan air di dalam tanah. Di mana untuk daerah Jakarta Selatan misalnya sebagai perbandingan, itu tanahnya tanah residual, Pak, tanah merah. Itu kecepatan resapannya, koefisien permeabilitas kita sebut, itu 10 pangkat min 4 paling sedikit ya, sentimeter per detik. Itu bisa sampai 10 pangkat min 8. Hujan yang mengatur bukan tanah, Pak. Hujan yang mengatur adalah apa yang ada di atas, di langit. Dia bisa datang sebentar dan kemudian dengan derasnya dia turun. Derasnya inilah yang disebut banjir. Jadi Ganjar Pranowo meminta Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana untuk segera membangun tanggul darurat guna mengantisipasi bencana banjir akibat luapan Kali Beringin di Kelurahan Mangkangwetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Hal itu disampaikan Ganjar saat meninjau Kelurahan Mangkangwetan Selasa 8 November 2022. Mangkangwetan tepatnya di Desa Ngebruk RT 008 RW 007 menjadi salah satu wilayah di Kota Semarang yang terdampak banjir pada Minggu 6 November 2022. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga sempat berbincang dengan warga yang terdampak banjir. Warga menilai banjir disebabkan pekerjaan proyek normalisasi sehingga tidak ada tanggul penahan air di Kali Beringin. Ganjar pun menanggapi keluhan Slamet dan warga lainnya yang terdampak banjir di Semarang pada minggu itu. Ia menjelaskan jika banjir itu bukan disebabkan tanggul jebol. Ganjar juga menginstruksikan kepada BBWS Pemali Juwana dan pelaksanaan proyek normalisasi Kali Beringin agar membuat jalur alat berat yang lebih tinggi. Setidaknya jalur itu bisa berfungsi sebagai tanggul sementara atau